kuantum merupakan sebuah cabang fisika yang menggambarkan sebuah partikel subatom, yaitu elektron dan proton, yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Perkembangan teori fisika kuantum didorong oleh serangkaian eksperimen yang menantang pemahaman tradisional tentang alam semesta dan melibatkan beberapa ilmuwan terkemuka. Berikut akan dijelaskan beberapa teori yang melatar belakangi lahirnya fisika kuantum. Salah satunya yaitu adalah teori radiasi benda hitam. Salah satu penyebab lahirnya fisika kuantum ialah ditemukannya beberapa gejala pada radiasi benda hitam pada akhir abad 19 yang tidak dapat dijelaskan pada saat itu. Untuk mendapatkan teori yang cocok, para ilmuwan ternyata harus merombak beberapa teori, khususnya energi radiasi. Menurut fisika klasik pada saat itu, energi yang dipancarkan oleh benda hitam seharusnya terus meningkat di frekuensi yang lebih tinggi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Keyakinan lama bahwa energi ini bersifat malang atau kontinu dirombak menjadi kenyataan baru yang menyatakan bahwa energi dapat bernilai diskret. Disinilah pertama kali konsep dasar fisika kuantum lahir, yaitu efek fotoelektrik. Pada tahun 1905, Albert Einstein memperluas gagasan Planck dengan menjelaskan efek fotoelektrik. Einstein menjelaskan bahwa saat cahaya dipancarkan ke permukaan logam, elektron dapat dilepaskan dari logam tersebut. Menurut teori klasik, energi elektron yang dilepaskan seharusnya tergantung pada intensitas cahaya. Namun, eksperimen menunjukkan bahwa energi elektron bergantung pada frekuensi cahaya, bukan intensitasnya. Einstein menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa cahaya terdiri dari foton dan setiap foton memiliki energi yang bergantung pada frekuensinya. Setiap foton memiliki energi yang bergantung pada frekuensinya. Jika frekuensi foton cukup tinggi, ia bisa menggetarkan elektron dan melepaskannya. Ini mendukung gagasan bahwa cahaya yang sebelumnya dianggap sebagai gelombang, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat bertindak sebagai partikel. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang model atom Bohr yang dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Sebelum ini, kita sudah menjelaskan tentang model atom Rutherford yang menunjukkan bahwa elektron mengorbit pada inti atom seperti planet yang mengelilingi matahari. Namun, menurut hukum elektrodinamika klasik, elektron yang bergerak pada orbit seharusnya memancarkan energi dan akhirnya jatuh ke inti. Hal ini tidak terjadi dalam kenyataannya. Bohr memperkenalkan ide bahwa elektron hanya dapat berada di orbit-orbit tertentu, yang disebut dengan orbit stasioner. Elektron tidak memancarkan energi ketika berada di orbit ini, tetapi hanya saat mereka melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Bohr juga mengatakan bahwa energi elektron dengan kuanta energi yang menggabungkan gagasan Planck ke dalam model atom. Hal ini menjelaskan bahwa spektrum emisi atom hidrogen yang sebelumnya tidak bisa dipahami. Yang keempat yaitu dualitas gelombang partikel yang dikemukakan oleh Lewis de Broglie pada tahun 1924. Lewis de Broglie mengajukan ide bahwa partikel-partikel kecil seperti elektron juga dapat berperilaku seperti gelombang. Sebelumnya, cahaya sudah diketahui memiliki sifat gelombang, tetapi de Broglie menyatakan bahwa partikel materi juga memiliki sifat gelombang. Hal ini berarti elektron yang biasanya dianggap sebagai partikel juga dapat memancarkan dan memahami interferensi seperti gelombang. Penemuan ini memperkuat konsep bahwa pada tingkat subatomik, benda tidak sepenuhnya berupa partikel atau gelombang, tetapi memiliki sifat keduanya. Prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg tahun 1927. Werner Heisenberg ini merumuskan prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa kita tidak bisa mengukur posisi dan momentum atau kecepatan dan arah gerak suatu partikel dengan akurasi tinggi secara bersamaan. Dengan kata lain, semakin akurat kita mengetahui satu hal, semakin tidak pasti hal lainnya. Ini adalah ciri khas dari dunia kuantum, di mana sifat-sifat partikel tidak dapat ditentukan secara pasti seperti dalam fisika klasik. Prinsip ini menekankan bahwa ada batasan fundamental dalam pengukuran yang bisa kita lakukan pada dunia subatomik.
persamaan Schrödinger yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger tahun 1926. Erwin Schrödinger mengembangkan persamaan yang menjelaskan bagaimana partikel subatomik seperti elektron bergerak dan berubah seiring waktu. Dalam teori kuantum ini, partikel tidak memiliki posisi yang pasti seperti yang dijelaskan oleh fisika klasik, melainkan digambarkan dengan fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini memberitahu kita di mana partikel mungkin berada dengan probabilitas tertentu. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti di mana atau suatu partikel berada, tapi hanya memungkinkan lokasinya. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, teori medan kuantum dan elektrodinamika kuantum, yang dimana dikemukakan oleh Richard Feynman pada tahun 1940-an. Fisika kuantum tersebut berkembang hingga mencapai teori medan kuantum dan elektrodinamika kuantum yang disebut dengan QED. Richard Feynman bersama dengan fisikawan lainnya membantu menjelaskan bagaimana partikel-partikel bermuatan seperti elektron berinteraksi dengan medan elektromagnetik. Dalam teori ini, interaksi antara partikel-partikel tersebut terjadi melalui pertukaran foton. QED adalah salah satu teori fisika yang paling akurat dalam menjelaskan fisika sifat-sifat partikel subatomik dan interaksi lainnya atau ya interaksi mereka. Dari pemaparan materi yang telah kami jelaskan, maka dapat kami simpulkan bahwa fisika kuantum lahir dari serangkaian penemuan yang menunjukkan bahwa dunia subatomik tidak dapat dijelaskan dengan hukum fisika klasik, yang dimana fenomena-fenomena seperti radiasi benda hitam, efek fotoelektrik, dan spektrum atau hanya dapat dijelaskan dengan gagasan bahwa energi dan partikel-partikel subatomik berperilaku dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Karena fisika kuantum memperkenalkan konsep bahwa partikel bersifat seperti gelombang, yang dimana bahwa ada batasan pada beberapa banyak yang kita bisa mengetahui tentang partikel, dan bahwa dunia subatomik itu merupakan lebih bersifat probabilistik daripada pasti.